Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Hairunisa Nur Akbar dengan NPM 235009076, kelas C Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah di Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano Selatan. Selanjutnya adalah permasalahan utama dalam sistem pertanian padi di Koya. Yang pertama adalah ketergantungan produksi padi beberapa faktor input saja. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang berpengaruh signifikan secara individu terhadap produksi adalah luas lahan, benih, dan pupuk urea. Sedangkan pupuk ponska, pestisida, dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan. Ini menandakan produksi sangat tergantung pada alokasi lahan dan penggunaan urea, bukan pada optimasi menyeluruh faktor produksi. Yang kedua, ketidakefisienan penggunaan tenaga kerja menunjukkan penambahan tenaga kerja tidak efisien karena penerapan teknologi atau tata kerja yang kurang atau penggunaan tenaga kerja keluarga yang tidak produktif, sehingga biaya tenaga kerja meningkatkan tanpa output dan perlu pembagian tugas. Lalu yang ketiga, penggunaan pestisida tidak efektif atau berpotensi merugikan. Menunjukkan setiap penambahan pestisida menyebabkan penurunan produksi. Ini dapat mengindikasikan penggunaan pestisida berlebihan atau tidak tepat yang menyebabkan resistensi hama, kerusakan hayati, atau keracunan tanaman. Lalu yang keempat, pupuk ponska terlihat tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Karena pupuk ponska tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, dapat berarti komposisi atau teknik aplikasinya kurang cocok untuk kondisi setempat atau penggunaan yang tidak tepat. Yang kelima, luas lahan yang cukup terbatas serta bervariasi. Sebagian besar petani memiliki lahan 1-1,99 hektar. Masih ada petani yang kecil. Skala kecil dapat menghambat adopsi teknologi skala ekonomi. Lalu yang keenam, kemampuan petani dan intensitas kegiatan penyuluhan. Meskipun sebagian besar petani berpendidikan SMP sampai SMA, perlu adanya peningkatan penyuluhan dan pelatihan agar penggunaan faktor produksi lebih efektif. Kurangnya pengetahuan teknis dapat menyebabkan aplikasi input tidak efisien. Lalu yang ketujuh ada praktik budidaya tradisional yang kuat dan lemahnya manajemen pengelolaan, yang menunjukkan adanya masalah manajerial atau praktik budidaya yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada rich picture permasalahan. Permasalahan sistem pertanian padi. Yang pertama, sulit menentukan dosis dan efektivitas pupuk. Penggunaan pupuk, terutama pupuk ponska, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produksi karena dosis, waktu, dan metode aplikasinya belum tepat. Lalu yang kedua, ketergantungan tinggi pada pupuk urea. Produksi sangat bergantung pada urea. Ketika harga naik atau stok terbatas, produksi menjadi terganggu. Lalu yang ketiga, penggunaan pestisida berlebihan atau tidak tepat. Koefisiensi pestisida bernilai negatif, yang artinya penggunaan yang berlebih justru menurunkan hasil produksi. Lalu yang keempat, tenaga kerja tidak efisien. Penambahan tenaga kerja tidak meningkatkan produksi karena pembagian tugas kurang efektif dan masih banyak metode kerja tradisional. Yang kelima, lahan petani kecil dan tersebar. Mayoritas petani hanya memiliki lahan 1-1,99 hektar sehingga sulit mencapai efisiensi dan penerapan teknologi modern. Yang keenam, kurangnya penyuluhan pertanian. Pengetahuan petani belum optimal menyebabkan penggunaan input kurang tepat dan produktivitas tidak maksimal. Lalu yang ketujuh, minimnya teknologi inovasi pertanian. Penggunaan alat dan mesin pertanian masih kurang sehingga efisiensinya rendah. Lalu yang kedelapan, ketergantungan terhadap cuaca dan curah hujan yang tinggi. Padi sangat sensitif terhadap curah hujan tinggi karena kelebihan air dapat menurunkan produksi. Yang kesembilan, biaya produksi tinggi. Harga pupuk, pestisida, dan tenaga kerja terus naik, sementara hasil panen tidak selalu sebanding. Yang kesepuluh, minimnya pengawasan dan pendampingan teknis. Monitoring dari pemerintah atau penyuluh belum merata sehingga praktik budidaya sering tidak sesuai standar. Selanjutnya ada analisis CATW. Yang pertama adalah customer. Pihak yang paling banyak menerima manfaat dari transformasi yang dilakukan, yaitu petani padi, kelompok tani yang mengatur kegiatan budidaya dan distribusi input, pedagang pengumpul dan pasar gabah yang dipengaruhi kualitas hasil panen, konsumen beras yang merasakan perubahan ketersediaan dan mutu, serta pelaku agroindustri yang membutuhkan pasokan beras dari petani. Yang kedua ada aktor, pihak-pihak yang dapat melakukan transformasi saat sistem diimplementasikan ke dalam aksi dunia nyata, yaitu petani padi, kelompok tani, penyuluh pertanian, dinas pertanian, penyedia sarana produksi, serta lembaga pembiayaan yang berperan dalam mendukung modal usaha petani. Yang ketiga ada transformasi.
yaitu perubahan yang terjadi atau konversi dari input ke output. Yang terjadinya perubahan pada sistem pertanian padi di Kelurahan Koya dari kondisi tidak efisien menjadi efisien, produktif, dan mampu meningkatkan hasil panen. Lalu yang keempat ada worldview, perspektif atau cara pandang yang membuat transformasi menjadi berarti. Terciptanya sistem pertanian padi yang efektif dan berkelanjutan penting untuk ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, efisiensi penggunaan input, dan stabilitas pasokan beras. Transformasi dianggap bermakna karena secara langsung mempengaruhi ekonomi dan kebutuhan pangan masyarakat. Yang kelima, owners, pihak atau kelompok yang bertanggung jawab dan yang dapat menghentikan transformasi. Pemerintah daerah, dinas pertanian, kelurahan atau desa, dan kelompok tani sebagai penggerak utama kegiatan budidaya. Petani sebagai pemilik lahan juga memiliki peran kunci dalam mengizinkan atau menghentikan penerapan perubahan sistem. Lalu yang keenam ada environment. Kendala utama dari keseluruhan definisi sistem yang berada di luar kendali namun menentukan keadaan yang seharusnya terjadi, yaitu curah hujan tinggi, perubahan iklim, harga pupuk yang mahal dan sering langka, modal petani yang terbatas, lahan usaha tani kecil dan tersebar, irigasi yang belum optimal, serta fluktuasi harga gabah dan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Selanjutnya adalah mind map. Mind map ini menggambarkan seluruh komponen yang mempengaruhi produksi padi di Kelurahan Koya. Di bagian tengah terdapat fokus utama yaitu produksi padi di Kelurahan Koya. Dari pusat ini terdapat 5 cabang yang saling berkaitan. Yang pertama adalah petani. Bagian ini menjelaskan kondisi pasar, kondisi dasar petani seperti umur petani, pendidikan, lahan kecil, pengalaman, dan pelatihan yang kurang. Hal tersebut penting karena karakteristik petani sangat mempengaruhi keputusan penggunaan input dan cara budidaya. Lalu yang kedua adalah faktor produksi. Di sini mencakup faktor-faktor teknis seperti lahan, benih, pupuk urea, pupuk Ponska, pestisida, dan tenaga kerja. Lahan, benih, dan urea memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi sesuai hasil analisis, sedangkan pupuk Ponska, pestisida, dan tenaga kerja justru tidak berpengaruh atau bahkan berdampak negatif. Lalu yang cabang ketiga ada pemerintah. Pemerintah berperan dalam penyuluhan rutin, pelatihan teknis, bantuan benih, bantuan alsintan, kebijakan subsidi, dan pendampingan teknis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah adalah aktor kunci dalam peningkatan kapasitas petani. Lalu yang keempat adalah penyuluhan atau lembaga pertanian. Bagian ini berisi rekomendasi input, data teknis lapangan, monitoring dan evaluasi pemupukan, evaluasi hama, teknologi budidaya, hama dan penyakit. Peran penyuluh sangat penting untuk mengarahkan petani agar penggunaan input lebih tepat dan efisien. Lalu cabang terakhir adalah pasar dan agroindustri. Bagian tersebut meliputi harga gabah, konsumen akhir, pedagang pengumpul, penggilingan padi, akses pasar dan kualitas, fluktuasi harga dan daya saing produksi. Aspek pasar menentukan pendapat petani sehingga mempengaruhi keberlanjutan produksi. Mind map tersebut memperlihatkan bahwa produksi padi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh SDM petani, dukungan pemerintah, dan pendampingan penyuluh, dan kondisi pasar. Semua komponen saling terhubung dan menentukan keberhasilan sistem pertanian padi di Kelurahan Koya. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Sistem pertanian padi di Kelurahan Koya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti penggunaan input yang belum optimal, tenaga kerja yang kurang efisien, serta rendahnya kualitas SDM petani. Analisis big picture dan CATW menunjukkan bahwa petani, penyuluh, pemerintah, penyedia input, dan pasar berperan penting dalam menentukan keberhasilan sistem. Hasil analisis menunjukkan perlunya pengolahan terpadu melalui peningkatan kapasitas petani, pendampingan teknis, dan dukungan pemerintah. Secara keseluruhan, perbaikan sistem produksi padi di Koya membutuhkan kolaborasi semua pihak agar produktivitas dan kesejahteraan petani dapat meningkat secara berkelanjutan. Ini untuk referensinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.